Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan alat dan teknik estimasi biaya pada pembuatan aplikasi kasir. Perkenalkan, nama saya Sera Karisma Fiandita dan NRP 052118000073 dari Manajemen Proyek TI Kelas D. Terdapat beberapa alat dan teknik estimasi biaya. Yang pertama adalah expert judgment. Dalam expert judgment, keahlian harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan pengetahuan atau pelatihan khusus dalam beberapa topik, yaitu proyek serupa yang pernah dikerjakan sebelumnya, informasi dalam bidang industri, disiplin dan aplikasi, serta metode estimasi biaya. Selanjutnya ada analogus estimating. Analogus estimating menggunakan nilai atau atribut dari proyek sebelumnya yang mirip dengan proyek saat ini. Perbandingan nilai-nilai proyek atau atribut ini menjadi dasar dalam memperkirakan parameter atau pengukuran yang sama untuk proyek saat ini. Selanjutnya ada parametric estimating. Parametric estimating menggunakan hubungan statistik antara data historis yang relevan dan variabel lain untuk menghitung estimasi biaya dari proyek. Parametric estimating dapat diterapkan pada total proyek atau segmen proyek bersamaan dengan metode estimasi lainnya. Selanjutnya ada bottom up estimating. Bottom up estimating adalah metode estimasi komponen pekerjaan. Biaya paket atau kegiatan pekerjaan individu diperkirakan sampai pada tingkat rincian terperinci yang terbesar. Biaya terperinci tersebut kemudian dirangkum ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada 3-point estimating. Keakuratan estimasi biaya satu titik dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan ketidakpastian estimasi dan risiko serta menggunakan 3 estimasi untuk menentukan kisaran perkiraan untuk biaya aktivitas, yaitu most likely atau CM, optimistic atau CO, dan pessimistic atau CP. Bergantung pada asumsi distribusi nilai dalam kisaran 3 estimasi, biaya yang diharapkan atau CE dapat dihitung dengan menggunakan rumus distribusi segitiga dengan rumus CE sama dengan CO plus CM plus CP per 3 dan beta dengan rumus CE sama dengan CO plus 4CM plus CP per 6. Selanjutnya ada Project Management Information System. Project Management Information System dapat mencakup perangkat lunak Excel atau spreadsheet, perangkat lunak simulasi, dan analisis statistik untuk membantu memperkirakan biaya. Selanjutnya ada Decision Making. Salah satu teknik Decision Making yang dapat digunakan dalam estimasi biaya adalah voting. Voting adalah proses penilaian yang memiliki banyak alternatif dengan hasil yang diharapkan dalam bentuk tindakan di masa depan. Selanjutnya ada data analisis. Data analisis yang dapat digunakan untuk estimasi diantaranya adalah analisis alternatif, yaitu teknik mengevaluasi opsi yang diidentifikasi untuk memilih opsi atau pendekatan yang digunakan. Analisis cadangan, yaitu cadangan kontingensi untuk memperhitungkan ketidakpastian biaya. Cadangan kontingensi adalah anggaran dalam cost baseline yang dialokasikan untuk resiko yang teridentifikasi. Asumsi tentang cost of quality dapat digunakan untuk menyiapkan estimasi seperti mengevaluasi dampak biaya dari investigasi tambahan dalam kesesuaian dibandingkan biaya ketidaksesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nur Sabriansa, NRP 052184000058. Kali ini saya akan menjelaskan pemilihan analogi estimasi beserta alasannya. Seperti yang kita tahu, analogi estimasi adalah estimasi yang tergantung pada proyek di masa lampau yang akan dibandingkan dengan proyek baru yang sedang dilaksanakan. Di sini saya mendapatkan dokumen laporan proyek aplikasi kasir di masa lampau yang akan saya taruh di Trello. Mengapa kami memilih analogi estimasi? Karena analogi estimasi ini cocok untuk proyek yang tidak terlalu besar. Jadi aplikasi kasir ini hanya diterapkan di J1. Jadi menurut saya itu tidak terlalu besar, dan metode ini tuh cocok untuk proyek yang ingin cepat selesai. Jadi cocok untuk proyek yang dapat dikembangkan dengan cepat. Jadi software ini adalah salah satu proyek yang bila skopnya tidak terlalu besar, maka bisa cepat diselesaikan. Oke, seperti itu penjelasan dari saya mengapa memilih analogi estimasi. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan analogi estimasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belia Rida Siva Fauzia, NRP 0131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan analogus estimating, yaitu yang pertama, estimasi analog biasanya tidak memerlukan banyak sumber daya atau waktu. Yang kedua, estimasi analog adalah cara estimasi yang lebih baik pada tahap awal proyek ketika sangat sedikit rincian yang diketahui. Ketiga, oleh karena itu ideal dalam fase inisiasi proyek dan untuk kegiatan yang tidak banyak informasi dan data historis tersedia.
Keempat, yaitu estimasi ini dapat menjadi ideal untuk penilaian tingkat tinggi dan pertimbangan strategis karena akurasi seringkali cukup untuk mengerjakan gambaran besar. Ini kemudian dapat digunakan dalam manajemen program atau untuk komunikasi pemangku kepentingan awal. Kelima, perkiraan analog sering merupakan perkiraan awal untuk suatu proyek atau bagian dari suatu proyek pada saat tidak banyak informasi tersedia. Ini kemudian akan disempurnakan dari waktu ke waktu, mirip dengan konsep elaborasi progresif. Yang keenam yaitu tingkat keberhasilan organisasi dapat diharapkan menjadi tinggi karena teknik ini didasarkan pada data proyek masa lalu organisasi. Dan yang terakhir yaitu estimasi analog dapat digunakan untuk memperkirakan upaya dan durasi tugas individu juga. Karenanya di WBS saat Anda memperkirakan tugas, Anda bisa menggunakan analogi. Terima kasih. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celsia Graciana Cidani, NMP 132. Di sini saya akan membahas tentang kekurangan dari analogous estimating. Jadi yang pertama yaitu umumnya penggunaan nilai serta atribut yang diterapkan kurang akurat, sehingga apabila dibandingkan dengan teknik lainnya yaitu teknik expert judgment juga hampir sama dengan ini, tetapi mementingkan pengetahuan atau pelatihan khusus sebelumnya. Yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan aplikasi relatif lebih tinggi dibandingkan teknik lainnya. Karena salah satunya yaitu parametric estimating. Karena penggunaan ini yaitu mencakup salah satunya yaitu biaya. Untuk parametric estimating menerapkan data historis yang relevan dalam menghitung estimasi biaya dari proyek pembuatan aplikasi kasir. Yang ketiga yaitu durasi waktu yang dapat menghambat pembuatan suatu aplikasi kasir. Meskipun penggunaan waktu yang cukup cepat, tetapi teknik ini lumayan lama dibandingkan teknik lainnya, karena durasi waktu merupakan parameter atau pendukung dalam melakukan proyek ini, yaitu pembuatan aplikasi kasir. Yang keempat yaitu kompleksitas dalam pembuatan aplikasi kasir dapat menghambat proses berjalannya teknik ini. Dengan kompleksitas ini, akhirnya yang dimiliki yaitu nilai dan atribut yang dimiliki terhambat. Oleh karena itu, lebih baik menerapkan sistem nilai atribut daripada mengurangi kompleksitas yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Widiawati Putri, NRP 107. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi analogous estimation setelah tadi mendengar penjelasan dari teman-teman saya. Jadi implementasinya adalah dalam bentuk POS atau point of sale, di mana yang pertama kali harus dilakukan oleh project manager adalah mempertimbangkan terlebih dahulu software dan hardware point of sale yang memenuhi kebutuhan kasir. Nah, secara basic, point of sale ini pada pembuatan aplikasi itu berfungsi untuk memfasilitasi pembelian pelanggan dan pembayaran, dan ada beberapa fitur yang bisa diimplementasikan sebagai fitur tambahan seperti menganalisis dan membuat laporan transaksi pada hari kerja, kemudian list daftar menu makanan di J1, daftar manajemen karyawan seperti waktu kerja, dan melacak pemasukan yang dilakukan oleh karyawan, melakukan order online dan delivery, layanan tableside, serta melakukan transaksi pembayaran. Nah, project manager juga harus memperkirakan cost dari pembuatan aplikasi ini seperti untuk hardware, software, dan fitur-fitur tambahan lainnya sudah saya sebutkan tadi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebenarnya implementasi point of sale ini ditambahkan ke dalam proyek karena memang dibutuhkan dan dapat mendukung jalannya proyek, sehingga implementasi ini bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.